Mari kita langsung saja buka kitab kita di dalam Ester pasal yang ke-6. Ester 6 ayat yang pertama bagian A, 2, 3. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Tadi malam saudara bisa tidur? Amin. Enggak bisa tidur. Saudara tadi malam bisa tidur? Amin. Loh, jangan amin, jawabnya bisa dan tidak. Ya. Karena bisa kata amin, terus tidak bisa tidur, tidak apa-apa lah, terpujilah Tuhan. Ada yang gitu juga, gitu ya. Ada juga yang amin, memang benar saya tidak bisa tidur. Atau amin, puji Tuhan saya bisa tidur. Ya. Semalam bisa tidur, saudara? Bisa. Ya, saudara, orang nggak bisa tidur itu penyebabnya apa sih biasanya? Nggak punya uang. Terus apa lagi? Biasanya apa? Masalah berarti ya. Terus apa lagi? Sakit. Iya sakit sudah. Tapi ada juga yang sakit bisa tidur, saudara. Sakit panas. Kalau misalnya saudara nggak bisa tidur, saudara ngapain? Main game. Main game. Ya. Terus apa? Saudara nggak bisa tidur. Misalnya saya bisa tidur. Bukan misalnya. Kalau pas saudara nggak bisa tidur, saudara ngapain? Berdoa. Ya. Berdoa berapa jam? Saya panggil Mak atau Tante nih? Mak ya. Kalau nggak bisa tidur, doa berapa jam, Mak? Sampai apa yang ngantuk? Sampai ngantuk ya. Jadi tertidur di bawah kaki Yesus gitu ya. Ya, apa lagi? Kalau saudara nggak bisa tidur, saudara ngapain? Baca Alkitab sampai tertidur. Dan Alkitab itu jadi bantal. Oh, bantal ya, boleh. Karena tidurnya baca Alkitabnya sambil liring gitu ya, jadi bantal. Tapi kalau yang dingluk gini lama-lama basah Alkitab itu. Alkitabnya jadi basah gitu ya. Basahnya kenapa nggak tahu, saudara tahu sendiri lah gitu ya. Terus kalau saudara nggak bisa tidur ngapain lagi kira-kira? Hah? Telepon. SMS-an, nonton TV, ya, makan sampai ngantuk ya. Ya. Banyak hal yang kita bisa lakukan ketika kita nggak bisa tidur memang. Tetapi banyak hal yang juga bikin kita pusing ketika kita nggak bisa tidur. Sebenarnya ada hal yang sebenarnya Tuhan sudah bicarakan dalam Alkitab. Dan itu pokok-pokok penting yang seringkali membuat banyak orang nggak bisa tidur. Tapi kita mau melihat sisi positif, sisi negatifnya. Kita baca Lukas 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Itu Yesus berbicara, di situ judul berikutnya pengajaran khusus bagi murid-murid. Yesus berbicara tentang kemunafikan. Coba lebih jelas lagi, baca ayat yang pertama. 2, 3. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tuhan berbicara, Yesus berbicara tentang kemunafikan. Ketika orang melihat sosok orang Farisi, mereka hidup dalam kemunafikan. Di mana sampai Tuhan Yesus mengecam. Mungkin ketika Tuhan Yesus mengecam dalam Matius pasal 23 ataupun juga di dalam ini Lukas 12 ini ayat 37 sampai ayat yang ke-53, kecaman Tuhan Yesus mungkin ada yang manggut-manggut juga. Benar itu. Ahli Taurat orang Farisi itu seperti itu. Ya, mereka seperti memakai topeng. Ya, tidak wajah sebenarnya, pakai topeng. Ini gambaran orang munafik. Ya. Suka berdiri, Matius 6. Suka berdiri di tengah-tengah pasar, suka membuat kusut rambutnya kalau kelihatan orang kudus, orang saleh sedang berpuasa, jalannya nunduk dimi-dimi gitu ya. Supaya kelihatan, wah ini orang hebat ini penuh urapan. Ya. Kalau jalannya nunduk-nunduk sambil gatal-gatal itu berarti orang itu penuh urapan gitu ya. Munafik ini seperti arti kata lalim. Lalim itu apa? Lalim itu tahu kebenaran tapi tidak mau melakukan. Tahu kebenaran tapi tidak mau melakukan. Itu lalim. Jadi kata munafik ini seperti kata lalim. Tahu kebenaran
bisa bicara tentang kebenaran, tetapi sulit untuk melakukan. Ya. Tuhan pernah memakai Rasul Paulus untuk mengungkapkan hal ini. Coba baca Roma 2 ayat 21 sampai 22. 2-3. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Saudara di sini bukan pencuri, amin? Amin. Amin. Tapi Malaikat 3 ayat 10 ada Tuhan bicara tentang mencuri. Mencuri apa? Merampok. Merampok malah. Mencuri, merampok. Merampok apa itu? Uang. Saudara udah tahu, berarti saudara bukan perampok di sini. Amin. Nah, saudara lihat, seringkali kita sebagai orang tua, ketika kita berdiri di depan anak kita nasihati anak kita, kamu harusnya begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Tetapi secara nyata, setiap hari anak itu melihat apa yang papa nasihatkan, aku tidak lihat dalam hidupnya. Apa yang mama nasihatkan, yang bapak ibu nasihatkan, mereka sendiri melanggar. Mereka sendiri tidak melakukan. Nah, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, seringkali kita mudah mengajar, tetapi kita tidak mudah mengajar diri sendiri. Allah tegur kemunafikan. Banyak orang munafik, ya, sehingga dia tidak bisa tidur, membuat hidupnya tidak nyaman. Karena apa? Dia selalu pakai topeng. Kemana pakai topeng? Ya. Takut dilihat kurang urapan, takut dilihat kurang rohani, takut dilihat sebagai orang yang tidak mampu dan sebagainya, sehingga sifat-sifatnya memiliki sifat munafik. Ya. Tuhan mengajar supaya kita waspada terhadap kemunafikan. Ya. Coba kalau saudara lihat Yunus, kitab Yunus, mari kita lihat kitab Yunus. Yunus disuruh Tuhan pergi kemana? Terus dia pergi ke Tarsis. Kalau saudara lihat ayat 3, itu ada kata, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Kemudian ayat 3 bagian terakhir, kata jauh dia dari hadapan Tuhan juga. Ya. Nah, kemudian di dalam ayat yang ke-10, orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Kapan seseorang dikatakan jauh dari hadapan Tuhan? Ketika ada dosa, ketika ada pelanggaran, ketika ada ketidaktaatan, ketika ada kemunafikan. Munafik loh Yunus ini, saudara. Percaya tidak kalau Yunus munafik? Coba lihat ayat 9. Ini munafiknya Yunus. Ayat 9. Baca 2-3. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Ditanya, dia ngomong apa saudara? Aku seorang Ibrani. Seorang yang mengatakan Ibrani, orang itu pasti taat terhadap Taurat, orang itu pasti taat terhadap perintah Tuhan. Yunus taat? Yunus taat? Munafik enggak? Sekarang ini, yang berikutnya dikatakan, aku takut akan. Dia takut akan Tuhan? Dia takut akan Tuhan? Enggak. Kalau dia takut akan Tuhan, dia pasti disuruh pergi ke Niniwe, dia pergi. Amin. Amin. Dan ini kita lihat Yunus melakukan kemunafikan di depan orang, dia berkata aku takut akan Tuhan. Padahal orang tahu di ayat berikutnya, orang-orang itu tahu bahwa dia jauh dari hadapan Tuhan. Kira-kira jadi batu sandungan enggak? Ya? Jadi batu sandungan enggak? Ayat 9 dia bilang takut akan Tuhan, orang Ibrani takut akan Tuhan. Ayat 10 orang-orang itu sangat takut. Mereka tahu bahwa Yunus jauh dari hadapan. Yunus melarikan diri. Kemunafikannya terbongkar. Ya, kira-kira ketika saudara berkata saya ini orang Kristen, mereka melihat kemunafikan. Mereka melihat kemunafikan dalam diri saudara tidak? Tidak, amin. Amin. Karena ketika saudara berkata saya orang Kristen, saya anak Tuhan, mereka benar-benar melihat kehidupan kekristenan ada dalam hidup saudara. Amin. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya.
Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ada orang datang kepada Yesus berkata, "Guru, tolong kasih tahu saudaraku supaya mau berbagi warisan." Saudara mau terima warisan? Saudara pasti mau terima warisan? Mau, saya juga mau. Ya. Tetapi kadang-kadang warisan itu jadi rebutan. Kalau sudah rebutan, ributan. Setelah ributan apa? Jotos-jotosan. Ya, malah yang terjadi akhirnya kakak adik bisa-bisa. Ya. Apalagi? Paten-patenan. Ya. Gontok-gontokan, kebut-kebutan. Ini kok kayak iklan itu loh, kalau besok lewat gitu ya. Di ayat ini Tuhan Yesus mulai menegur. Justru pas tepat ada orang minta supaya Yesus menasihati saudaranya supaya berbagi warisan. Tuhan Yesus mulai berkata, coba lihat dari 15. Katanya lagi kepada mereka, 2-3, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung daripada kekayaan itu. Orang seringkali gak bisa tidur karena kekayaan. Mazmur 127 ayat 2-3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Nah, saudara lihat ayat ini ya. Orang banyak nggak bisa tidur hanya karena bingung cari makan, cari uang, sehingga menyebabkan dia tidak bisa tidur. Pernah saudara nggak bisa tidur karena ini? Sering. Ya. Sering. Padahal coba lihat ada ayat kuncinya. Sebab 2-3. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kalau saudara nggak tidur nggak akan diberkati. Karena saudara bingung cari uang sendiri. Ya. Kalau saudara bingung cari uang sendiri, nggak mau tidur, saudara nggak akan diberkati. Mau tidur? Mau. Ya, artinya bukan itu tujuan saudara. Artinya seperti ini. Ketika saudara dicintai Tuhan, hidup saudara berkenan kepada Tuhan, maka tidur aja saudara diberkati. Amin. Apalagi saudara bangun dan bekerja, saudara akan diberkati luar biasa. Amin. 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 Jadi jangan sampai saudara bingung soal cari makan, cari uang, sampai lupa tidur. Ya, karena kalau orang fokus sama Tuhan, mengasihi Tuhan, tidur aja saudara diberkati. Apalagi saudara beribadah, beraktivitas. Ya. Om, kalau orang dicintai Tuhan, pasti orang itu beribadah, Om, ya. Karena dicintai Tuhan. Kalau dia malas beribadah, nggak mungkin dicintai Tuhan. Ya, di sini pasti rajin ibadah. Amin. Karena di sini dicintai Tuhan. Amin. Siapa yang dicintai Tuhan, angkat tangan. Oh, angkat tangan. Coba lihat ayat 20, saudara. Ini Tuhan bercerita tentang orang kaya yang bodoh. Dia punya harta yang banyak. Ya. Ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Orang kaya menimbun harta, hartanya banyak. Ya. Saya nggak ambil bodohnya lah, kayanya saja. Saudara mau kaya seperti orang ini? Lumbungnya banyak, penuh. Bukan hanya lumbungnya, mungkin kalau sekarang ATM-nya juga wah lumayan gitu ya, penuh gitu ya. Mau saudara? Mau. Tapi mau enggak saudara mengalami ayat yang ke-20? Coba baca. Ayat 20, 2-3. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hei engkau yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Saudara mau diambil? Belum. Kenapa belum mau? Kayaknya mau, tapi diambilnya mau enggak? Belum. Kenapa belum? Belum menikmati kekayaan. Belum menikmati kekayaannya. Makanya jadilah orang kaya yang bijak sana, yang dicintai itu. Makanya jangan sampai nggak bisa tidur karena uang. Lalu
utang. Loh, ada orang memang nggak bisa tidur karena utang, ya boleh itu dipikirin, boleh, tapi ingat punya utang, ya berdoa. Tuhan, bagaimana caranya supaya utang saya bertambah, Tuhan? Keliru. Bagaimana caranya supaya utang saya lunas, Tuhan? Ini penyebab kadang-kadang orang nggak bisa tidur. Ya. Ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara kaya di hadapan Allah dan manusia, amin. Amin. Lebih keras lagi. Ya. Jangan lupa perpuluhan. Amin. Jangan lupa persembahan kasih untuk gereja, amin. Nah, berkurang. Jadi saya percaya bukan hanya aminnya di mulut, tapi di hati suruh amin. Besok perpuluhannya tambah. Ya pasti. Amin. Ya, puji Tuhan. Satu kali ada seorang ibu datang. Dia berkata, Pak Pendeta, suami saya sudah berubah. Loh, kenapa? Iya Pak Pendeta, sekarang itu sejak punya motor baru, ya, saya nggak pernah dilus-lus. Yang dilus-lus motornya gitu. Setiap pagi dimandiin, dilap, dibelai. Dulu sebelum ada motor itu saya yang sering dibelai. Ya. Dulu yang sering saya dilus-lus. Tapi sejak punya motor baru itu saya nggak pernah dibelai. Ya. Singkat cerita, seminggu kemudian setelah dia sharing dengan pendetanya, tahu-tahu suaminya ngajak dia jalan-jalan. Ya, Bu, ya Mas, yuk melaku ya pegel, numpak motor. Oh ya, naik motor mau gitu. Oke, akhirnya istrinya berkata, wah, berarti Pak Pendeta sudah nasihatkan dia. Suamiku sudah berubah. Oh, puji Tuhan. Akhirnya berangkatlah mereka. Wah, ibu gamblok, ya. Terus gamblok lama-lama, Bu, isin ditelok wong. Ya, jadi pegangan, wah, jadi senang gitu. Jadi ibu ini tambah genit gitu sama suaminya. Oh, puji Tuhan, suamiku udah sayang lagi. Singkat cerita, ya mereka berjalan-jalan, ya mungkin sedikit ngebut karena memang arahnya agak jauh, jalannya berubah-ubah, tahu-tahu kejemplung, gitu ya. Ibu ini kepental jatuh. Ya. Kemudian nyeser, jatuh juga suami ini dan dia mental juga gitu. Begitu mental, saudara. Istrinya bilang, Pak, tolong aku. Iya Bu. Begitu lihat istrinya seperti itu, dia lari, tapi kemudian berhenti. Dia lihat motornya, dia bangunin dulu motornya, saudara. Dia bangunin motornya, Tuhan. Motornya dia lihat, tidak apa-apa. Pak, ini sikilku gitu ya. Istrinya teriak, Pak, sikilku gitu ya. Siku, delok sik motornya gitu ya. Dilihat motornya. Akhirnya istrinya kebangetan Pak gitu ya. Istrinya nangis kebangetan Pak. Tak pikir berubah. Suaminya bilang, Bu, ya. Kowe wis tak lunasi waktu akan nikah. Motor iki bro lunas. Jadi seringkali seperti itu saudara, ya. Karena harta, perhatian, kasih itu jadi beralih, bercabang. Ya. Harta bisa membutakan. Ya. Hati-hati. Ya. Tapi di sini ibu-ibu disayang suaminya toh? Disayang suaminya toh? Nah, berat sekali. Ibu-ibu di sini disayang suaminya? Amin. Bapak-bapak disayang suaminya? Oh, belum tentu. Oh, puji Tuhan. Rupa-rupanya firman Allah ini diizinkan supaya banyak pertobatan di tempat ini. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita lihat ayat 22. Ayat 22. Ya, judul berikutnya apa? Hal kekhawatiran. Orang khawatir bisa tidur? Yang banyak adalah nggak bisa khawatir ini sudah seirama langkahnya dengan takut. Ya. Orang khawatir ini lawan dari orang percaya. Ya.
Orang yang khawatir akan hidupnya berarti orang itu tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Saudara sering khawatir? Kalau saudara khawatir ngapain? Di dalam Matius pasal 7 saja kan bilang, kekhawatiran tidak bisa mengubah atau membuat orang bisa menambah sehasta saja langkah hidupnya. Jadi artinya apa? Kekhawatiran itu memutuskan masa depan saudara. Kekhawatiran memutuskan langkah saudara untuk menikmati janji-janji Tuhan. Kekhawatiran memutuskan saudara, memutuskan langkah saudara untuk menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan. Itu saudara, kekhawatiran. Ya. Tapi bukankah itu yang seringkali buat orang gak bisa tidur? Karena itu saat sore hari ini jangan khawatir. Tuhan bilang, coba lihat ayat 22. Ayat 22. 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Bicara tentang ekonomi, urusan ekonomi, urusan perut. Jangan khawatir pula akan tubuhmu. Tubuh berhubungan dengan kesehatan. Khawatir baru pening sebentar sudah khawatir. Wah, jangan-jangan ya, jangan-jangan ini migrain. Wah, jangan-jangan ini darah tinggi, ada panu sedikit gitu ya. Wah, jangan-jangan ini kusta. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang khawatir tentang tubuhnya, kesehatannya, kemudian akan apa yang hendak kamu pakai. Berbicara tentang penampilan, berbicara tentang fasilitas kebutuhan hidup, ya, maupun perjalanan perkembangan usaha. Ini juga berbicara tentang itu yang pakai berarti uang bisa kita pakai, modal bisa kita pakai, ataupun juga kebutuhan-kebutuhan yang kita bisa pakai. Ya. Banyak orang khawatir tentang hal ini. Tuhan bilang jangan khawatir, jangan khawatir. Seperti pujian tadi katakan, di tengah ombak dan arus pencobaan. Terus gimana? Hampir tenggelam, tujuan arah itu betul. Pujian tadi untuk membuka hati kita bahwa gelombang, badai itu pasti datang. Masalah kesulitan pasti kita alami. Setiap anak Tuhan akan mengalami itu. Ya. Saudara minta atau gak minta, mereka akan datang. Makanya kan Tuhan berkata di dalam Matius 26 sendiri, ayat yang ke-41, berjagalah dan berdoalah. Roh menurut, daging lemah. Ya, berjagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan datang tanpa pintu. Pencobaan datang sewaktu-waktu, ya, tanpa harus memberitahu. Makanya kita diminta untuk berjaga dan berdoa. Ya. Karena dengan berjaga dan berdoa, Tuhan akan mampukan kita untuk melewati itu semua. Coba kita baca dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-10. 2, 3. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ayat 9. Baru nanti ayat 10. Coba ayat 9. 2, 3. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terus yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi tidur tetap bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya. Makanya di dalam ayat yang ke-35, dalam pingganmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Pelita ini yang dibicarakan ini memang pinggang gambaran tentang kekuatan, ya. Tetapi ini berhubungan dengan apa yang disebutkan di ayat berikutnya, ya, tentang hamba. Hamba itu harus mengenakan ikat pinggang.
Karena ikat pinggang ini yang membuat dia kuat melakukan banyak hal. Ikat pinggang ini yang membuat dia bisa memanggul beban seberat apapun. Ikat pinggang sebagai tanda dia siap kerja kapanpun. Bahkan kalau dihubungkan dengan ayat yang ke-37, kapan tuannya datang, dia tetap mengikat pinggangnya. Dia tetap mengikat pinggangnya dan tetap membuat pelitanya tetap menyala. Pelita, kalau dalam Mazmur 19 firman Allah, ya, pelita berbicara tentang terang kebenarannya, ya. Tetapi pelita ini juga berbicara tentang bagaimana pribadi itu mengaktifkan kuasa dan hadirat Allah tetap nyata dalam hidupnya, ya. Kebenaran Allah tetap nyata, sehingga dalam situasi apapun Allah ingin pinggang kita tetap terikat dan pelita kita tetap menyala, ya. Karena dengan hal itu hidup kita akan dibuat oleh Allah menjadi pribadi yang walaupun tidur kita tetap hidup bersama-sama dengan Allah. Amin. Amin. Karena itu saudara, hari-hari ini apa yang membuat saudara tidak bisa tidur? Tuhan mulai ingatkan lewat pengajaran di Lukas 12 ini. Ada banyak hal, ya. Biarlah kita tidak bisa tidur karena kita sedang melakukan pelanggaran kepada Tuhan. Yunus bisa tidur walaupun dia melanggar. Ini salah. Harusnya Yunus gak bisa tidur, tetapi ini namanya double. Hati-hati dengan kata double. Begitu kita cuek terhadap pelanggaran, maka kita akan menjadi orang yang cuek terhadap hukum-hukum Allah, perintah Allah. Yunus seperti itu, saudara. Double, saudara. Dia tetap bisa tidur walaupun dia melanggar. Jadi biarlah kita tidak bisa tidur karena kita ingin dipulihkan oleh Tuhan karena ada pelanggaran. Dan biarlah juga kita bisa tidur karena kita percaya bahwa di dalam tidur pun Allah tetap memelihara hidup kita. Demikian juga biarlah kita juga tidak bisa tidur karena kita bergumul, Tuhan jangan sampai saya tinggal. Dan juga tuh jangan sampai kita hidup di penghujung jalan ini. Ada banyak tanda-tanda, ada banyak peringatan-peringatan yang Tuhan sudah sampaikan. Akan ada gempa bumi, peperangan demi peperangan, ancaman dan sebagainya. Bahkan Tuhan berkata pada waktu itu Allah akan diserahkan. Orang akan mencela kekristenan, saudara akan ditekan dan sebagainya. Tuhan sudah bicara, jangan takut. Jangan sampai tidak bisa tidur hanya karena tanda-tanda zaman sudah mulai digenapi. Biarlah kita tetap bersukacita, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Orang yang bisa tidur itu biasanya orang yang berdasarkan firman Allah benar. Buktinya seperti tadi doa Bapak Gembala. Siapa? Ibu Gembala ya. Tadi bilang membiarkan Yesus tidur di buritan. Ya, Ibu Gembala ya. Yesus dibiarkan tidur di buritan padahal ada badai gelombang. Itu ada pengajarannya, saudara. Ada arti rohaninya seperti ini. Yesus juga sebenarnya sedang mengajarkan kepada murid-muridnya, walaupun muridnya sudah salah memperlakukan dia ditaruh di belakang, itu sudah salah. Tetapi Yesus tetap mendatangkan kebaikan bagi murid-murid. Yesus sedang mengajarkan arti ketenangan, arti berserah kepada Tuhan. Artinya apa? Kalau ada badai, walaupun ada gelombang, tetap bisa tidur. Amin. Artinya apa, saudara? Kalau saudara ketika mengalami badai, masalah, persoalan datang kepada saudara, dan saudara bisa tidur dengan tenang, berarti saudara percaya pemeliharaan Allah. Amin. Amin. Saudara percaya seperti Yesus. Badai gelombang masuk ke perahu, apakah Yesus tidak tahu? Dia tahu, dia maha tahu. Bajunya basah, dia rasa, dia bisa rasa secara manusiawi. Tetapi dia ingin ajarkan itu, arti ketenangan. Mengapa Yesus bisa lakukan? Karena memang dia dekat dengan Bapa. Walaupun memang eksistensinya sebagai Allah yang menjadi manusia, tetapi secara kemanusiaannya dia disebut sebagai anak manusia. Dia tetap memiliki ketergantungan kepada Bapa. Saya tutup di Mazmur 62 ayat yang kedua. Kalau saudara ingin tetap tenang walaupun badai gelombang datang, saudara harus dekat kepada Allah. Mazmur 62 ayat 2, 3.
Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah. Amin. Amin. Amin saudara. Nah kalau kita bisa tidur, berarti kita percaya pemeliharaan Allah. Kalau saudara percaya pemeliharaan Allah, saudara bisa menambah sehasta langkah hidup saudara. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kita tetap khawatir seperti murid-murid kan, bingung, panik, air dibuang, ya mereka berbuat begitu rupa. Ya. Yang terjadi apa? Malah cepat tenggelam. Pernah kan kejadian yang sama ketika murid-murid suruh nyebrang, kamu nyebrang, kamu bertolak ke seberang. Yesus berdoa di bukit. Murid-murid kalau pinter, harusnya Tuhan engkau doa di sini, kami tidak akan nyebrang. Kalau Tuhan tidak ikutnya nyebrang, kami akan ikut doa. Musa ngomong seperti itu. Hati Musa menjadi pelajaran buat kita. Musa bilang seperti ini, Tuhan suruh berjalanlah. Musa tidak mau saudara. Musa bilang ini, Tuhan kalau engkau tidak bimbing kami berjalan dari tempat ini, jangan suruh kami pergi dari sini. Amin. Saudara mau seperti itu? Musa seperti itu. Tuhan jangan suruh kami pergi dari sini kalau engkau tidak membimbing kami. Murid-murid muda, kalian nyebrang ke sana. Oh, Tuhan. Nurut toh? Nurut. Tapi sebenarnya penurutan yang sebenarnya harusnya lebih bagus lagi kalau ke sana. Dan Tuhan saya berdoa Tuhan saja. Harusnya saya. Akibatnya apa? Di tengah danau terjadi gelombang. Yang tadi ada Yesus hentikan. Tapi kali ini kita tidak pergi sama Yesus, kita tidak bangunkan Yesus tidak ada di buritan. Bagaimana ini? Ya hati-hati. Kalau saudara berjalan bersama dengan Yesus, walaupun kadang-kadang saudara memperlakukan Yesus salah, memang Yesus masih berkemurahan. Tapi jangan main-main. Tetap jangan sia-siakan dengan Tuhan. Karena akhirnya dampaknya apa? Saudara nanti akhirnya berangkat sendiri, pergi sendiri, berjalan mengarungi bahtera kehidupan saudara tanpa Yesus. Hati-hati, jangan pernah sisihkan Tuhan Yesus. Amin. Dan begitu mereka terombang-ambing, Yesus tahu ini kemurahan Tuhan. Dia berjalan di atas air. Dia berjalan di atas air. Murid-murid berkata, oh itu hantu. Tuhan Yesus bilang apa? Tenanglah, ini aku, jangan. Di peristiwa sebelumnya, danau disuruh tenang enggak? Tenang enggak? Ketika Tuhan Yesus dibangunin, Tuhan Yesus bangun, kemudian Tuhan Yesus perintahkan tenang. Semua tenang enggak? Kemudian ketika Yesus di peristiwa yang lain, Yesus berjalan di atas air sementara gelombang badai mau menenggelamkan murid-murid. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini aku, tenanglah, jangan takut. Murid-murid tenang? Murid-murid tenang? Murid-murid tenang? Di ayat itu murid-murid tidak tenang. Murid-murid tidak tenang. Badai nurut, gelombang aja nurut. Anak Tuhan kok tidak nurut disuruh tenang? Aneh enggak? Aneh enggak? Anak Tuhan yang ditebus oleh darahnya, Tuhan bilang tenang, jangan takut, masih aja takut. Masih aja tidak tenang, masih aja khawatir. Sore hari ini firman menegur kita, jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita bersama dengan Yesus, kalau disuruh tenang, belajar tenang, maka akhirnya Tuhan Yesus, Petrus berjalan, mungkin jalan. Petrus ketika melihat dia berjalan tetap bisa, tapi begitu lihat gelombang tenggelam. Akhirnya Yesus naik perahu, baru tenang. Yang jadi sasaran Tuhan sebenarnya bukan menghentikan badai dan gelombangnya dulu. Yesus sebenarnya mau menenangkan gelombang dan badai di hati murid-muridnya. Perhatikan ini baik-baik. Seringkali Tuhan tidak segera menyelesaikan masalah yang bagaikan badai dalam hidup kita. Tuhan ingin berurusan dulu dengan hati saudara. Karena percuma badai ditenangkan kalau badai di hati muridnya belum juga reda. Kalau hati muridnya sendiri belum tenang. Amin. Amin. Tuhan berurusan dengan hati kita lebih dahulu, maka Tuhan akan selesaikan.
Kalau saudara tidak mau Tuhan berurusan dengan hati saudara, Tuhan juga tidak akan hentikan badai itu. Kalau saudara ingin badai dalam hidup saudara dihentikan Tuhan, izinkan Dia menghentikan badai dalam hidup saudara. Amin. 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 Kita satu dalam